Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Resnita Jenurti dengan NIM 20029034 akan memaparkan beberapa soal pemecahan masalah dan penyelesaiannya menggunakan rubrik penyelesaian masalah, di mana di sini materi yang saya ambil yaitu persamaan eksponensial. Untuk langkah-langkah penyelesaian masalah, menurut Polya ada 4 langkah, yaitu yang pertama, langkah memahami masalah, di mana di sini siswa menetapkan apa yang diketahui pada permasalahan dan apa yang ditanyakan. Yang kedua, merencanakan penyelesaian. Pada langkah ini, mengidentifikasi strategi-strategi pemecahan masalah yang sesuai untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, langkah menyelesaikan masalah sesuai rencana. Nah, setelah merencanakan penyelesaian, selanjutnya kita melakukan penyelesaian soal sesuai yang telah direncanakan tersebut. Langkah yang keempat yaitu melakukan pengecekan kembali. Ada 4 hal penting yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan langkah ini, yaitu yang pertama, mencocokkan hasil yang diperoleh dengan hal yang ditanyakan. Yang kedua, menginterpretasikan jawaban yang diperoleh. Yang ketiga, mengidentifikasi adakah cara lain untuk mendapatkan penyelesaian masalah. Dan yang keempat, mengidentifikasi adakah jawaban atau hasil lain yang memenuhi. Nah, untuk soal atau permasalahan yang berkaitan dengan persamaan eksponensial yaitu yang pertama, diberikan persamaan arus yang mengalir pada rangkaian listrik I, yaitu I1 sama dengan 2 dipangkatkan dengan 2X tambah 3 ditambah 2 dipangkatkan dengan X tambah 3 volt. Dan persamaan rangkaian listrik keduanya yaitu I2 sama dengan I ditambah 2 pangkat X, dimana I merupakan arus listrik dan V merupakan tegangan listrik. Nah, jika suatu waktu I1 sama dengan I2, tentukanlah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Soal yang kedua mengenai pertumbuhan, yaitu jumlah penduduk Indonesia tahun 2022 adalah sebanyak 275 juta jiwa. Para ahli memperkirakan jumlahnya akan berlipat ganda dalam 40 tahun yang akan datang. Jika pertumbuhan penduduk terus meningkat dengan angka pertumbuhan yang sama, maka jumlah penduduk Indonesia pada 10 tahun yang akan datang adalah. Berikut adalah penyelesaian dari soal tersebut menggunakan rubrik pemecahan masalah. Yang soal nomor 1, untuk tahap pertamanya yaitu kita memahami masalah, di mana di sini kita buat diketahui dan ditanyanya. Dari soal dapat diketahui bahwa persamaan arus yang mengalir pada rangkaian pertama yaitu I1 sama dengan 2 dipangkatkan dengan 2X tambah 3 ditambah 2 dipangkatkan dengan X tambah 3 volt. Lanjut, persamaan rangkaian listrik yang keduanya I2 sama dengan I ditambah 2 dipangkatkan dengan X. I sama dengan arus listrik dan V sama dengan tegangan listrik. Nah, untuk yang ditanyanya yaitu tentukan nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Selanjutnya, tahap yang kedua, merencanakan penyelesaian. Nah, dari soal, jika suatu waktu I1 sama dengan I2, maka untuk mencari nilai X yang memenuhinya, kita bisa memasukkan setiap persamaan I1 dan I2 tadi ke dalam persamaan I1 sama dengan I2 dan mengoperasikannya sesuai dengan sifat-sifat eksponen dan bentuk persamaan eksponen. Selanjutnya kita masuk pada tahap yang ketiga, yaitu menyelesaikan masalah sesuai rencana. Nah, rencana tadi yaitu kita masukkan nilai I1 dan I2-nya ke dalam persamaan I1 sama dengan I2. Lihat di sini, jika I1 sama dengan I2, maka 2 dipangkatkan dengan 2X tambah 3 ditambah 2 dipangkatkan dengan X tambah 3 sama dengan 1 ditambah 2 pangkat X. Kita perhatikan, 2 dipangkatkan dengan 2X tambah 3, jadi menurut sifat-sifat eksponen kita bisa dibuatkan seperti 2 dipangkatkan 2X dikali 2 dipangkat 3 tambah 2 dipangkat X dikali 2 pangkat 3, dimana di sini pangkat yang di atas 2 dipangkatkan dengan X tambah 3 kita pecahkan menjadi 2 dipangkat X dikali 2 dipangkat 3 sama dengan 1 ditambah 2 pangkat X. Selanjutnya kita operasikan, yaitu 2 dipangkat X dalam kurung dipangkatkan dengan 2
dikali 2 dipangkat 3 ditambah 2 dipangkat X dikali 2 pangkat 3 sama dengan 1 ditambah 2 pangkat X. Nah, dari persamaan di atas kita misalkan 2 dipangkat X ini sama dengan P. Jadi kita masukkan pemisahan tersebut P kuadrat dikali 2 pangkat 3 ditambah P dikali 2 pangkat 3 sama dengan 1 ditambah P. Diperoleh setelah kita operasikan 8P kuadrat ditambah 8P sama dengan 1 ditambah P. 8P kuadrat ditambah 7P sama dengan dikurang 1 sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan, diperoleh 8P dikurang 1 dan P ditambah 1, sehingga kita dapat nilai P 1/8 dan P negatif 1. Nah, untuk P 1/8 ini kita peroleh, kita masukkan nilai P sama dengan 2 pangkat X tadi, yaitu 1/8 sama dengan 2 dipangkat X. 1/8 ini kalau kita gunakan dalam bentuk eksponensial, kita samakan bilangan basisnya atau bilangan pokoknya dengan persamaan dengan angka setelahnya. 1/8 ini karena bilangan basis kita mencari nilai X, bilangan basisnya 2, kita cari 1/2 pangkat berapa yang hasilnya 8, yaitu 1/2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat X. Jadi 1/2 pangkat 3 ini menurut sifat eksponensial maka jadinya 2 pangkat negatif 3 sama dengan 2 pangkat X. Kita peroleh X-nya sama dengan negatif 3. Jadi nilai X yang memenuhinya adalah negatif 3. Selanjutnya kita masuk ke tahap 4, yaitu melakukan pengecekan kembali. Dimana di sini kita lakukan pengecekan kembali apakah jawaban yang kita peroleh benar atau tidak. Diperoleh nilai X yang memenuhi adalah negatif 3. Nah, dari soal tadi kan diasumsikan bahwa I1 dan I2 sama dengan I2. Nah, dari sini nih kita bisa melakukan pengecekan apakah nilai X yang diperoleh benar atau tidak, yaitu dengan cara mensubstitusikan nilai X ke dalam persamaan-persamaan tersebut. I1 sama dengan I2, kita masukkan nilai X-nya ke dalam 2 pangkat 2X tambah 3 ditambah 2 pangkat X tambah 3 sama dengan 1 ditambah 2 pangkat X. Kita masukkan nilai X-nya ke dalam bentuk eksponensial ke dalam pangkatnya, yaitu 2 dipangkatkan dengan 2 dikali negatif 3 tambah 3 ditambah 2 dipangkatkan dengan negatif 3 ditambah 3 sama dengan 1 tambah 2 pangkat negatif 3, yaitu diperoleh 2 dipangkat negatif 3 ditambah 2 pangkat 0 sama dengan 1 tambah 2 pangkat negatif 3. 2 pangkat negatif 3 tambah 2 pangkat 0 yaitu 1 sama dengan 1 tambah 2 pangkat negatif 3. Nah, kita samakan 1 ditambah 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1 ditambah 2 pangkat negatif 3. Jadi terbukti I1 ini sama dengan I2 jika X-nya itu adalah negatif 3. Berarti jawaban tersebut adalah benar. Lanjut, kita masuk ke soal kedua, yaitu jumlah penduduk Indonesia tahun 2022 adalah sebanyak 275 juta jiwa. Nah, untuk tahap pertamanya yaitu kita memahami masalah. Kita buat diketahui dan ditanya. Diketahuinya yaitu misalkan jumlah penduduk setelah T tahun adalah PT. Nah, jumlah penduduk pada tahun 2022 ini adalah P0-nya. Kita misalkan jumlah penduduk P. Selanjutnya yaitu dari soal kita ketahui bahwa P40 sama dengan dia akan berlipat ganda, berarti berlipat ganda dari 2 dikali P0. Dia akan berlipat ganda dari sebelumnya. 2 dikali 275 juta itu 550 juta. Nah, yang ditanyakannya adalah jumlah penduduk Indonesia pada 10 tahun yang akan datang, atau P10. Yang kedua itu tahap kedua dan ketiga itu merencanakan penyelesaian dan menyelesaikan masalah sesuai rencana. Nah, tahap ini kita menemukan bentuk persamaan eksponensialnya untuk menentukan nilai dari P10 tersebut, karena yang diketahui di sini adalah P40, jumlah penduduk pada P0 dan jumlah penduduk pada P40, sedangkan kita membutuhkan mencari jumlah penduduk pada P10.
Jadi kita harus menemukan bentuk persamaan eksponennya. Nah, pada P40 ini kita peroleh persamaan eksponensialnya itu 2 dikali 275 juta. Nah, 2 ini kan sama dengan 2 pangkat 1. Nah, 2 pangkat 1 ini kita samakan dengan 2 pangkat 40 per 40. Jadi kan sama juga dengan 2 pangkat 1 dikali 275 juta. Nah, kalau misalkan P40 segini, berarti P yang 2 kali lipat dari itu lagi, yaitu P80 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 40 per 40 dikali 275 juta sama dengan karena 2 kali 2 pangkat 40 per 40, berarti ini 2 dipangkatkan 2 pangkat 2 dikali 275 juta. 2 pangkat 2 ini kalau kita jadikan persamaannya, yaitu 2 pangkat 80 per 40 dikali 275 juta. Selanjutnya kelipatan selanjutnya itu P120 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 275 juta, yaitu 2 pangkat 3 dikali 275 juta. Nah, 2 pangkat 3 ini kita bentuk dalam per 40, yaitu apakah benar dari pola sebelumnya kan 2 ini pangkatnya 80 per 40. Polanya itu kita ambil P80 ini dan P0 nya P40 nya. Sekarang kita ambil 120, 2 pangkat 120 per 40 dikali 275 juta. Nah, terbukti bahwa pola ini berlaku untuk selanjutnya. Jadi kita mendapatkan pola PT. Kalau untuk mencari PT sama dengan 2 pangkat T-nya ini per 40 dikali 275 juta. Jadi persamaan eksponensialnya itu PT sama dengan 2 pangkat T per 40 dikali 275 juta. Sehingga untuk mencari P10 kita masukkan saja dari persamaan eksponensial ini. P10 sama dengan 2 pangkat 10 per 40 dikali 275 juta. Kita sederhanakan sama dengan 2 pangkat 1 per 4 dikali 275 juta. Sama dengan 2 pangkat 1 per 4 ini kalau kita jadikan dalam bentuk akar, maka akar 4 dari 2 dikali 275 juta. Jadi diperoleh hasilnya itu kita menggunakan kalkulator 327.031.956. Nah, jadi jumlah penduduk Indonesia pada 10 tahun yang akan datang dimulai dari tahun 2022 adalah sebanyak 327.031.957 jiwa. Nah, adapun untuk rubrik penskoran pemecahan masalah, aspek yang dinilainya aspek yang keempat tadi, yaitu memahami masalah, merencanakan penyelesaian, melakukan rencana atau perhitungan, serta memeriksa kembali. Nah, untuk reaksi terhadap soal atau masalah, yaitu untuk memahami masalah ada 4. Yang pertama, tidak menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal, makanya skornya 1. Yang kedua, hanya menuliskan yang diketahui saja, makanya skornya 2. Yang ketiga, menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal dengan kurang tepat, skornya 3. Dan menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal dengan tepat, skornya 4. Yang kedua, merencanakan penyelesaian. Reaksi terhadap soal atau masalahnya, yang pertama, tidak menyajikan urutan langkah penyelesaian, skor 1. Yang kedua, menyajikan urutan langkah penyelesaian tetapi urutan penyelesaian yang tidak tepat, skor 2. Yang ketiga, menyajikan urutan langkah penyelesaian tetapi urutan penyelesaian kurang tepat, skor 3. Yang keempat, menyajikan urutan langkah penyelesaian yang benar tapi menyajikan urutan langkah penyelesaian yang benar dan mengarah pada jawaban yang benar, skor 4. Selanjutnya, untuk melakukan rencana perhitungan. Saya akan ingatkan Anda pukul 21.
tidak melakukan perhitungan sama sekali, skor 1. Yang kedua, melaksanakan prosedur perhitungan secara tidak tepat karena menggunakan rumus yang tidak relevan, skornya 2. Yang ketiga, menggunakan prosedur tertentu yang benar tetapi jawaban salah, skor 3. Yang keempat, menggunakan prosedur tertentu yang benar dan hasil benar, skornya 4. Yang selanjutnya, memeriksa kembali, di mana yang dilakukan yaitu tidak melakukan pemeriksaan terhadap proses dan jawaban serta tidak memberi kesimpulan, skor 1. Yang kedua, tidak melakukan pemeriksaan terhadap proses dan jawaban serta memberikan kesimpulan yang salah, skor 2. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan terhadap proses dan jawaban kurang tepat serta memberikan hasil kesimpulan yang benar, skor 3. Dan yang keempat, melakukan pemeriksaan terhadap proses dan jawaban dengan tepat serta memberikan kesimpulan yang benar, skor 4. Selanjutnya, yaitu rumusan materi terkait soal atas fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Materi di sini yaitu saya menggunakan materi persamaan eksponensial, di mana faktanya itu berupa bentuk akar dilambangkan dengan akar. Nah, pada fungsi eksponensial f x menuju a pangkat x, di mana x adalah p ubah atau variabel bebas dan a adalah bilangan pokok atau basis. Fungsi eksponensial dilambangkan dengan fx menuju a pangkat x, kurang dari lambangkan dengan lambang begini, lambang kecil, kurang lebih dari lambangkan dengan lambang besar dari, dan tak hingga dilambangkan dengan lambang tak hingga, seperti nampak di layar. Selanjutnya, persamaan eksponensial, fungsi f dengan p ubah variabel x dilambangkan dengan fx, fungsi g dengan p ubah variabel x dilambangkan dengan gx, fungsi h dengan p ubah variabel x dilambangkan dengan hx. Selanjutnya, untuk konseptualnya, persamaan eksponen adalah suatu persamaan yang memuat variabel sebagai eksponen bilangan berpangkat atau persamaan yang bilangan pokoknya memuat variabel atau p ubah x. Nah, pertumbuhan, peluruhan, dan bunga majemuk merupakan penerapan fungsi eksponensial. Seperti pada soal yang saya bahas tadi, itu mengenai pertumbuhan. Selanjutnya, prosedural, yaitu langkah-langkah menyelesaikan persamaan eksponensial. Langkah-langkah menyelesaikan persamaan eksponensial ini tergantung dari bentuk persamaan eksponensial yang terbentuk dari soal-soalnya. Selanjutnya, prinsip sifat-sifat bilangan berpangkat sebagai berikut. Yang pertama, seperti yang kita ketahui dari soal tadi, kita menggunakan sifat-sifat bilangan eksponen, yaitu a pangkat p kali a pangkat q ini sama dengan a pangkatkan dengan p tambah q. Yang kedua, a pangkat p dikali a pangkat q dibagi a pangkat q sama dengan a pangkat p dikurang q. Yang ketiga, a pangkat p dikalikan dengan q sama dengan a pangkat p kali q. Yang keempat, AB dipangkatkan dengan P sama dengan AP dikali B pangkat P. Yang kelima, A per B dipangkatkan dengan P sama dengan A pangkat P per B pangkat P. Yang keenam, A pangkat negatif P sama dengan 1 per AP, di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0. Yang ketujuh, A pangkat P sama dengan 1 per A kurang P. Yang kedelapan, A pangkat P per Q sama dengan akar Q dari A pangkat P. Yang kesembilan, akar P dari A pangkat P sama dengan akar P dari A dikali akar P dari P. Yang ke-10, akar P dari A per B sama dengan akar P dari A per akar P dari B. Yang ke-11, A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, adapun bentuk-bentuk persamaan eksponensial, yaitu yang pertama bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat m. Yang kedua, bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Yang ketiga, bentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Yang keempat, bentuk fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx. Yang kelima, bentuk A dikalikan dengan A pangkat fx dipangkatkan dengan 2 ditambah B dikalikan dengan A pangkat fx tambah C sama dengan 0. Itulah presentasi mengenai soal serta penyelesaiannya dan rumusan materi terkait soal tersebut mengenai fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Sekian dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.